Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia dari Prodi PGSD semester 2 STKIP Purwakarta. Di sini saya berkesempatan untuk membahas tentang permasalahan perkembangan peserta didik. Ada dua perkembangan yang akan saya bahas. Yang pertama, perkembangan kognitif dan perkembangan sosial. Langsung saja ya, saya akan membahas yang pertama tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif, kondisi yang mempengaruhi keterampilan berpikir anak. Anak dengan masalah, contohnya gangguan itu akan memiliki kesulitan dengan ingatan, persepsi, dan belajar. Meskipun berbeda dari pengetahuan sebenarnya, kognitif memainkan peran penting dalam keterampilan anak untuk belajar dan akhirnya hidup sehat dan normal. Permasalahannya yang pertama, speed delay. Speed delay dari peserta didik dalam permasalahan perkembangan kognitif. Speed delay adalah jenis gangguan kognitif pada anak yang mengganggu keterampilan anak untuk berbicara. Selain itu, gangguan kognitif pada anak ini juga menghambat segala hal yang berkaitan dengan produksi bahasa dan kata-kata pada anak, semisal dengan membaca, menulis, dan lainnya. Adapun penyebabnya, hal ini dipengaruhi sebab dengan semakin beragamnya konsumsi gadget pada anak menjadikan interaksi sosial anak-anak menjadi berkurang dan membentuk pribadi anak-anak menjadi cenderung introvert dan individualis, di mana di usia anak seharusnya anak-anak bisa mengenal dunia bermain dan dunia berinteraksi dengan teman-temannya, serta mengenal beragam hal baru, termasuk belajar berbicara dan segala hal yang berkaitan dengan produksi bahasa dan kata. Hal ini justru tidak anak-anak dapatkan. Dengan hadirnya peralatan tersebut dan konsumsi yang tidak terkontrol, menjadikan dunia anak teralihkan sepenuhnya pada gadget dan peralatan canggih lainnya, sehingga keterampilan berbicara dan berbahasa pada anak tidak mampu dikembangkan sebagaimana mestinya. Adapun solusinya, untuk mengatasi hal ini tentunya sebagai ayah dan ibu sebisa mungkin harus mampu mengontrol dan memberikan pengawasan yang cukup baik terhadap anak-anak. Bukan tidak boleh memberikan fasilitas gadget pada anak-anak, apalagi jika dilihat dari sisi manfaat. Ini berguna dan akan memudahkan anak-anak dalam hal berkomunikasi. Namun demikian, membatasi dan mengawasi penggunaannya adalah hal yang akan lebih bijak dilakukan demi kebaikan anak-anak pula. Yang kedua, sulit konsentrasi. Gangguan sulit berkonsentrasi atau gangguan pemusatan perhatian atau GPP adalah suatu gangguan pada otak yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan pemusatan perhatian. Adapun penyebabnya, yang pertama, faktor genetik. Kedua, gangguan pada masa di dalam kandungan dan pada saat proses kelahiran. Ketiga, ibu hamil yang kecanduan alkohol. Keempat, akibat trauma kepala. Kelima, keracunan timbal. Keenam, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi. Adapun solusinya, hal yang perlu diingat dalam memberikan intervensi anak yang memiliki konsentrasi yang rendah haruslah sabar dan jangan memaksa karena anak cenderung memberontak. Cermati keisengan anak, apakah anak senang melaksanakan program kegiatan melalui cerita atau bermain dengan menggunakan alat. Yang pertama, mencermati aktivitas atau kegiatan yang disukainya dengan ciri anak yang akan memiliki perhatian yang lebih pada aktivitas tersebut dibandingkan dengan hal yang lainnya. Misalnya,
Anak suka sekali memperhatikan gambar-gambar hewan. Hal ini dapat dijadikan dasar pendekatan kepada anak melalui hal yang disukainya. Yang kedua, mengajarkan dan menguatkan perhatian yang terfokus dan mendetail. Anak dibimbing bersama untuk memperhatikan sesuatu dengan berseksama, misalnya dengan memperhatikan stimulus yang berupa gambar-gambar untuk mencari permasalahan dan perbedaan. Selain itu, bagi anak-anak yang suka bermain balok dan puzzle, dapat bersama-sama mengerjakan jenis-jenis mainan edukatif seperti ini dapat melatih daya konsentrasi anak. Yang ketiga, dalam menata ruangan kelas haruslah rapi sehingga anak tidak cepat beralih perhatiannya. Keempat, memberi pujian atau ganjaran kepada anak bila anak dapat berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Perlu diperhatikan bahwa tugas yang diberikan jangan terlalu sulit atau terlalu mudah dan dalam proses menyelesaikan tugas. Ketiga, kurang kreatif. Anak kurang kreatif dalam mengemukakan pendapat atau pemikirannya. Penyebabnya, tidak adanya kesempatan untuk berkembang, kurangnya motivasi sejak dini, sikap sosial yang kurang mendukung, dan membatasi ruang gerak anak, orang tua yang terlalu otoriter kepada anak, dan anak terlalu banyak melamun. Solusinya, 1. Bebaskan anak dari tekanan. Kedua, berikan dukungan penuh dari orang tua, keluarga, dan teman. Ketiga, orang tua jangan terlalu banyak mengatur dan melindungi anak. Yang keempat, daya ingat lemah. Anak yang kurang memiliki daya ingat yang baik mudah lupa. Penyebabnya, hal ini terjadi pada anak yang kurang serius dan kurang perhatian dalam berbagai tugas dan bisa jadi ia tidak menyukai tugas. Solusinya, berikan teks bacaan yang dimulai dari kesukaannya. Kedua, pelatihan diberikan secara perlahan dan konsisten. Ketiga, berikan semangat serta pujian yang membangun. Kelima, kurang teliti. Permasalahan kurang teliti. Anak kurang teliti dalam melakukan suatu hal. Penyebabnya, permasalahan berikut terjadi pada anak yang selalu tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaannya dan tidak memperhatikan petunjuk. Kerjanya asal-asalan yang kemudian diikuti dengan rasa cemas dan takut. Adapun solusinya, berikan penjelasan agar setiap pekerjaan selalu berhati-hati, tidak terburu-buru, dan pelan-pelan. Tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan anak dengan taraf kesetaraan. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional merupakan kematangan yang tercapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Adapun permasalahan dari perkembangan sosial emosional, yang pertama, aggression atau agresi. Agresi adalah perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata verbal. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Adapun penyebabnya, yang pertama, gen atau bawaan. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, suhu udara yang panas. Keempat, meniru. Kelima, energi berlebihan. Keenam, merasa terluka. Dan ketujuh, mencari perhatian. Adapun solusinya, sebaiknya orang tua berusaha
Mereduksi, mengurangi agresivitas anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak. Jika orang tua terlalu memberikan atau permisif terhadap sikap agresif anak, maka sikap agresif tersebut akan permanen pada diri anak. Sebaiknya, orang tua mengarahkan anak mengalihkan sikap agresifnya kepada hal-hal yang positif. Misalnya, ke dalam permainan-permainan yang membutuhkan ketangkasan fisik seperti kegiatan melempar dan menangkap bola. Yang kedua, clashing atau berselisih. Perilaku perbedaan pendapat tentang suatu masalah. Perselisihan terkadang dapat menyebabkan perkelahian. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain yang berbeda dengan pendapat atau pandangannya. Adapun penyebabnya, anak tidak mengetahui mana yang benar dan salah, rasa empati yang kurang, orang tua yang selalu menyalahkan anak, dan pola asuh otoriter. Adapun solusinya, orang tua atau guru harus melihat perselisihan tersebut dari perspektif anak dengan mendengarkan anak menjelaskan penyebabnya. Tidak bersikap membela anak atau menyalahkan anak. Orang tua atau guru sebaiknya mengajak anak untuk mencari jalan damai dari perselisihan yang terjadi, tanpa menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Cara ini akan membantu anak mengenali perasaan masing-masing dan membantu anak mengakui kesalahannya. Yang ketiga, anxiety atau kecemasan. Kecemasan menunjuk kepada keadaan emosi yang tidak menyenangkan, yang meliputi interpretasi subjektif dan arousal atau rangsangan fisiologis. Misalnya, bernafas lebih cepat, jantung berdebar-debar, berkeringat dingin. Adapun penyebabnya, yang pertama, orang tua yang terlalu melindungi. Yang kedua, aturan kedisiplinan yang berlebihan. Yang ketiga, kemandirian yang belum terbiasa. Keempat, sosialisasi anak yang kurang. Kelima, takut karena cuaca atau gejala alarm. Adapun solusinya, yang pertama, mencari sumber yang membuat anak cemas. Yang kedua, mencoba untuk mengalihkan perhatian anak dari hal-hal yang membuatnya cemas. Yang ketiga, tidak mendesak anak untuk menjelaskan. Bila anak tersebut sedang merasakan rasa cemasnya, pendidik mencoba menenangkannya dengan memeluk dan membawanya ke ruang lain, agar tidak menjadi bahan ejekan atau tontonan teman-temannya. Yang keempat, mengajak anak untuk berbicara tentang sumber kecemasan yang dialaminya dengan kata-kata yang menenangkan dan membuat itu merasa aman. Yang kelima, melakukan program-program kegiatan yang menyenangkan seperti membacakan cerita, mendengarkan musik, menggambar ketika anak merasa cemas. Yang keenam, membiasakan anak mengekspresikan apa yang dirasakannya dalam bentuk kata-kata. Yang ketujuh, memberikan umpan balik atau pujian bila anak berhasil mengungkapkan rasa cemasnya. Misalnya dengan mengatakan, "Ibu senang mendengarkan apa yang kamu ucapkan." Selanjutnya, ibu bicara tentang apa yang kamu rasakan. Setelah itu, pendidik dapat menjelaskan tentang penyebab kecemasan anak yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Tentunya, dalam hal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan ilustrasi sambil anak diajak berdialog. Ke-8, membuat program kegiatan yang memuat pesan bahwa sumber kecemasan anak itu tidak perlu ditakuti. Yang keempat, temper tantrum atau ngambek. Ngambek suatu letupan amarah anak yang sering terjadi pada anak menunjukkan sikap
negativistik atau penolakan. Perilaku ini seringkali disertai dengan tingkah seperti menangis dengan keras, berguling-guling di lantai, menjerit, melempar, memukul-mukul, menendang, dan sebagainya. Bahkan pada anak yang lebih kecil. Bahkan ada yang diiringi pula dengan muntah atau kencing di celana. Adapun penyebabnya, yang pertama, kelelahan, kedua, frustasi, ketiga, lapar, keempat, sakit, kelima, kemarahan, keenam, kecemburuan, ketujuh, perubahan dalam rutinitas, kedelapan, tekanan di rumah dan di sekolah. Adapun solusinya, yang pertama, pencegahan dengan mengenali kebiasaan-kebiasaan anak. Mengetahui secara pasti pada kondisi-kondisi seperti apa munculnya tantrum, serta mengatur pola asuh dan pola didik yang baik orang tua dan pendidik. Yang kedua, ketika tantrum terjadi maka hendaknya memastikan segalanya aman. Orang tua atau pendidik harus tetap tenang dan berusaha menjaga emosinya sendiri agar tetap tenang, tidak mengacuhkan tantrum. Jika perilaku tantrum dari menit ke menit semakin bertambah buruk dan tidak selesai-selesai, maka peluk anak dengan rasa cinta. Ketiga, ketika tantrum telah berlalu, maka jangan diikuti dengan hukuman, nasihat-nasihat atau teguran maupun sindiran-sindiran. Jangan memberikan hadiah apapun. Berikanlah rasa cinta dan aman pada anak. Orang tua bekerja sama dengan pendidik perlu mengevaluasi. Yang kelima, withdrawal atau menarik diri. Anak yang menarik diri adalah anak yang lebih memilih bermain sendirian dan cenderung tidak dapat bersosialisasi dan cenderung ingin selalu menang sendiri. Anak pada usia TK yang mengalami withdrawal akan sulit bergaul apalagi berbagi dengan anak-anak sekolahnya. Adapun penyebabnya, yang pertama lingkungan, yang kedua rasa takut, rasa tidak pede atau rendah diri. Yang ketiga rasa tidak puas. Yang keempat tidak ada kesamaan minat. Yang kelima temperamen anak. Yang keenam memilih usia tertentu. Adapun solusinya, yang pertama, jangan memaksa anak untuk melakukan sesuatu karena hal ini dapat menyebabkan anak tersebut jauh dari pendidiknya. Karena anak yang menarik diri cenderung lebih sensitif dibandingkan dengan yang lainnya. Berikan sikap bahwa pendidik percaya dan menghargai. Yang kedua, melakukan kegiatan dengan anak. Kemudian, ajaklah satu atau dua anak yang lain untuk bergabung. Setelah mereka asik bermain, pendidik sebaiknya menjauh. Yang ketiga, menerima dan menghargai setiap ekspresi anak-anak, baik itu berupa perasaan, ide, pernyataan walaupun hal itu hanya ungkapan verbal yang tidak bermaksud apa-apa. Yang keempat, secara aktif mengajarkan keterampilan sosial dan cara-cara untuk memulai bermain bersama anak yang lain. Pendidik dapat memberikan beberapa contoh kata-kata atau perilaku tertentu untuk mengajak anak lain bermain. Beri penghargaan yang positif ketika anak dapat bermain bersama anak yang lain. Misalnya, dengan kata-kata, "Ibu sangat senang melihatmu berbicara dan tertawa." Ibu yakin, pasti kamu senang dan menikmati bermain dengan yang lain. Yang kelima, bila anak masih suka diajak untuk bergabung, berikan beberapa pilihan untuk ikut berpartisipasi. Batasi jumlah waktu anak bermain sendiri. Menyarankan pada orang tua untuk mengajak anak bersosialisasi di sekitar rumah. Sekian dan terima kasih. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.